Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi prakarya kelas 7 tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, fungsi simbolik, dan menambah nilai jual suatu produk. Selain memiliki fungsi, kerajinan tekstil juga memiliki beberapa prinsip, yaitu keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Nah, ada dua teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu structural technique dan decorative technique. Structural technique adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Sebagai contoh, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Sedangkan dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Sebagai contoh, tas kain katun dijahit lalu diberi hiasan sulam pita. Nah, ada beberapa tujuan dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan hasil kerajinan. Ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri, yaitu benang tipis untuk lungsi dan benang tebal untuk pakan. Nah, alat yang digunakan dalam membuat hiasan tapestri yaitu kayu spandram dan batang kayu. Nah, berikut ini adalah tahapan pembuatan hiasan tapestri. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Selanjutnya, memasukkan benang pakan pada lungsi. Kemudian, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Nah, jika ingin menggunakan teknik ria, kalian bisa lihat gambarnya. Diselipin kepada tenunnya itu. Kemudian, hasilnya, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Untuk yang terakhir, itu adalah hiasan tenun serat dalam bentuk lain. Selanjutnya batik. Ada dua jenis batik, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Nah, bahan utama yang digunakan dalam membatik yaitu kain katun putih, malam, dan zat pewarna batik. Sedangkan beberapa alat yang digunakan dalam membatik yaitu canting, kompor, dan wajan. Ada beberapa tahapan pembuatan batik, yaitu nganji, ngemplong, nyungging, japlak, ngelowong, ngiseni, nembok, nyolet, nyelup, mopok, ngelorod, nanahi, pencelupan, dan pelorotan. Urutan ini itu nggak boleh diacak, jadi harus berurutan, karena ini namanya tahapan. Selanjutnya sulaman. Ada beberapa jenis hasil akhir sulaman, yaitu sulam datar, sulam terawang, sulam timbul. Sedangkan jenis sulaman yang berkembang saat ini yaitu sulam kepala periti, sulam bayang, sulam rendah bangku, dan sulam pita. Nah, ada yang disebut dengan jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Untuk jahit aplikasi sendiri adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Ada beberapa jenis jahit aplikasi yaitu jahit aplikasi standar, jahit aplikasi pada potong sisip, jahit aplikasi pada potong motif, jahit aplikasi pada lipat potong, dan jahit aplikasi pengisian. Alat yang digunakan dalam jahit aplikasi adalah jarum jahit tangan, jarum sulam, gunting, jarum pentul, bantalan jarum, tudung jari, alat pemasuk benang, pemidangan, pensil, kapur jahit, cukil, dan setrika. Bahan-bahan yang digunakan dalam jahit aplikasi yaitu benang jahit, benang sulam, kain bermotif atau polos, dan kain felt. Berikut ini adalah contoh proses pembuatan jahit aplikasi. Yang pertama, kita buat desainnya terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Itu maksudnya gambar sketsa ya. Kemudian, buat pola desain, gunting pola tersebut dan tempelkan pada kain dasar. Selanjutnya, jahitlah satu persatu dengan tusuk veston.
Kemudian mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata, hidung, dan lain-lain. Kemudian buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk veston. Selanjutnya buatlah pita dengan bahan bermotif. Itu bisa buat kerutan melingkar dua susun. Kemudian juga pada bagian tengahnya itu sematkan kancing. Dan jadi deh hasil akhir dari cat aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Yang terakhir adalah kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Nah, kemasan itu harus disesuaikan dengan hasil kerajinan tekstil itu sendiri. Dibuat indah dan semenarik mungkin agar konsumen tentu tertarik. Namun terkadang ada beberapa hasil kerajinan tidak memerlukan kemasan karena terlalu besar ukurannya. Nah ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.